PDI Perjuangan menggelar Rakernas keempat di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Kita akan langsung membahasnya dengan pakar komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Prof. Karim Suryadi. Selamat malam, Prof. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, saya dari Universitas Pendidikan Indonesia ya, Maitri ya. Oke, Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, Prof. Ya, Kita tahu bahwa ada sejumlah pidato yang tadi disampaikan, mulai dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, kemudian ada juga pidato dari Ganjar Pranowo dan juga Presiden Joko Widodo. Membahas terkait hal ini, tema yang diangkat adalah kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat. Menurut Anda, apa yang kemudian mendesak dan pesan apa yang coba disampaikan melalui tema ini yang menjadi pokok dari Rakernas keempat PDIP? ya, saya melihat ada dua hal yang menonjol ya dari apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan pilihan tema. Yang pertama, Joko Widodo tegas menyatakan bahwa jika sudah terpilih menjadi presiden, langsung lakukan kedaulatan pangan. Kali ini secara verbal, secara terbuka, Jokowi bukan hanya menyampaikan dukungannya only pada Pak Ganjar, tetapi juga sudah menunjukkan apa yang harus dikerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, pilihan tema Rakernas PDIP menjelang atau bahkan ketika koalisi ini belum memutuskan siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo, ini seakan menegaskan bahwa politik bukan perkara siapa, tetapi soal kapan dan bagaimana. Nah, ini yang menurut saya kalau dibaca dalam kerangka komunikasi politik yang komprehensif, bunyinya seperti itu. Jika banyak partai rame-rame gitu ya, hanya dan terfokus pada siapa cawapresnya, Jokowi mencoba dari frame yang keluar dari frame yang sempit ini dengan menjawab soal kapan, misalnya dia tidak tergesa-gesa. Dia memilih tema di luar siapa sosok bacawa pres, tapi menjelaskan tentang bagaimana agar Indonesia 5 tahun ke depan itu tetap terhormat di mata internasional. Jadi dalam parameter komunikasi politik, dua pesan itu yang tidak bisa dibantah. Pertama, soal kebulatan dukungan Joko Widodo sebagai presiden sekaligus kader PDIP, dan PDI ingin mengatakan bahwa politik bukan soal siapa, tetapi juga soal kapan dan bagaimana. Sebab pilihan ini tidak terkait dengan sosok bacawa pres, tetapi pilihan ini menyangkut kepentingan nasional yang sangat strategis, bukan saja untuk memenuhi kebutuhan mayoritas penduduk di Indonesia, tetapi juga untuk memenuhi kedaulatan Indonesia atau untuk memelihara wajah Indonesia di kancah internasional. Sebab kita tahu misalnya puluhan tahun ketika masa Orde Baru, misalnya swasembada pangan sudah terpenuhi, bahkan Indonesia dikenal sebagai penghasil atau lumbung pangan dunia. Dan sekarang misalnya justru Indonesia harus mengimpor beras sebab beras di pasaran dalam negeri begitu melambung. Kalau soal misalnya ikan asin, cabai, garam naik, itu tidak merisaukan karena itu bukan kebutuhan pokok. Tapi kalau beras sudah naik, itu bukan hanya membebani masyarakat secara ekonomi dan finansial, tetapi itu jangan lupa memberikan tekanan psikologis yang luar biasa. Di Baik. kampung misalnya, kalau orang tidak punya beras, bukan saja dia harus menahan lapar, tapi yang lebih penting sebenarnya adalah dia harus menanggung malu. Sebab untuk urusan pangan di kampung itu bukan hanya kebutuhan pokok, tapi itu adalah kehormatan bagi sebuah keluarga. Baik, Prof. Sebab Karim. di daerah geografis, kebutuhan terhadap pangan itu merupakan simbol kemakmuran, kecukupan dan ketahanan keluarga. Ya, Prof. Begitu menurut Karim saya. tadi juga disampaikan oleh Ketua Umum bahwa Indonesia ini harus bisa keluar dari ketergantungan akan impor pangan sejalan dengan apa yang tadi Anda sampaikan. Tapi di sisi lain, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri juga menyatakan bahwa ada satu pantun yang kemudian menarik perhatian saat menyampaikan pidatonya, menyatakan bahwa jangan pernah gentar untuk bisa diterjang badai. Apakah ini kemudian kode-kode tersirat untuk menjawab, menegaskan bahwa dan mengingatkan kepada para kader untuk tetap solid begitu. Di tengah kemudian banyaknya dinamika yang terjadi, termasuk diantaranya isu-isu keretakan hubungan antara Megawati Soekarno Putri dan juga Joko Widodo usai
Kaisang Pangarep ini menjadi ketua umum dari PSI dan sejumlah dinamika lainnya yang juga menyeruak begitu ya terkait dengan dukungan dari Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto dan banyak hal lain. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, meskipun berkali-kali dibantah ya bahwa tidak ada persoalan di internal PDIP, PDIP tetap solid, hubungan tetap harmonis, tetapi ada beberapa kejadian yang kalaupun tidak secara tegas menyiratkan keretakan hubungan, tapi menurut saya ada godaan yang luar biasa yang setengah menerpa PDIP. Yang pertama gitu ya, sikap Pak Jokowi Presiden itu tidak setegas apa yang dikatakan dalam pidato tadi. Sebab apa? Sebab meskipun tadi tegas mengatakan mendukung Ganjar, bahkan menyarankan apa yang harus dia lakukan, tetapi di luar kan sebagai presiden, dia juga memberikan apa ya, memberikan endorse atau setidak-tidaknya memberikan suasana nyaman kepada calon lain. Yang kedua, selain kemunculan isu Kaisang menurut saya beriringan dengan isu ya, isu untuk menurunkan usia cawapres juga itu kan berhimpitan dengan godaan terhadap Gibran. Nah, jadi menurut saya peringatan ketua umum itu ya, itu merupakan sebuah ungkapan bahwa meskipun sebagai partai pemenang, kemudian partai berkuasa, tapi PDIP tidak luput dari berbagai serangan, manuver, tekanan gitu ya. Tetapi saya melihat tadi Ibu Mega juga tidak lupa untuk menyampaikan dan tetap berpegang pada semangat nurani mata hati rakyat dengan rakyat sebagai kompas. Nah, ini menegaskan bahwa memang artinya tekanan begitu banyak, begitu besar, manuver juga ada dan ini konsisten sebenarnya. Saya tidak melihat sesuatu yang baru, maaf saja ya. Berkali-kali Ketua Umum PDIP menyatakan bahwa politik seperti dansa gitu ya. Ada gerakan tiba-tiba, ada manuver, ganti pasangan dan lain-lain. Ini sebenarnya sebuah gambaran yang konsisten, sebuah penjelasan yang tidak berubah gitu ya, hanya dengan tone dan pilihan bahasa yang berbeda. Dan ini masuk akal. Karena apa? Karena politik Indonesia sedang akan memasuki musim seminya perkawinan antar berbagai partai. Jadi wajar jika saling kedip, lempar kode gitu ya. Bahkan ya ada gerakan tanpa bola gitu ya, bermanuver. Jadi menurut saya itu hal yang biasa. Saya tidak mendengar sesuatu yang baru yang disampaikan tadi selain pilihan tema gitu ya. Jadi ya seperti itulah. Tadinya saya menduga gitu akan ada kode yang mengarah Ya, kepada biasanya bakal ada. calon wakil presiden, tapi Biasanya ternyata tidak. benar. Itu yang Hmm. kemudian masih ditunggu karena Rakernasnya ini masih akan berlangsung hingga hari Minggu ya. Prof Karim, kita masih akan lihat nih karena biasanya benar seperti yang Prof Karim sampaikan kalau dalam pidato-pidatonya ini ada sentilan-sentilan khusus. Tapi mungkin disimpan nanti untuk penutupannya ya. Prof Karim terakhir, kita lihat bahwa sejumlah tokoh memang hadir dan kehadiran tokoh-tokoh besar nasional ini untuk agenda-agenda partai adalah satu hal yang memang bisa dinilai wajar. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa nama Mahfud MD dan juga Sandiaga Uno ini lagi gencar untuk dipasangkan dengan Ganjar gitu ya untuk menjadi cawapres. Bagaimana Anda kemudian melihat kehadiran dua tokoh ini meskipun keduanya memang mengonfirmasi belum ada tawaran? Ya, menurut saya itu Mahfud MD dan Sandiaga Uno ya bisa mengimbangi lah calon sebelah. Kenapa saya bilang bisa mengimbangi? Kita tahu ada calon presiden yang sudah berpengalaman dalam mencalonkan diri kan gitu ya. Sementara dua nama yang Anda sebut itu juga punya pengalaman yang panjang. Mahfud MD meskipun belum pernah menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, tapi dia punya pengalaman yang panjang dalam pemerintahan dan biografi. Punya pengalaman yang dalam bidang keilmuan. Nah, sementara Sandiaga Uno meskipun baru sekali kan juga berpengalaman sebagai calon wakil presiden. Jadi menurut saya agak-agak imbang lah. Tinggal sekarang mau yang dipilih yang mana? Apakah yang paling panjang pengalaman dalam biografinya? Paling panjang dalam pengalaman birokrasinya, atau dia yang sudah berpengalaman sebagai calon wakil presiden? Berarti Saya yakin mhm, semua kartu sudah ada di tangan, ya. Tinggal mana yang mau dimainkan. Ini soal momentum saja. baik. Hanya kapan momentumnya dan apa yang akan menjadi indikatornya itulah kelihayan PDIP gitu ya. Khususnya Ibu Mega dalam memainkan dan mengaduk-aduk emosi gitu ya. Dibikin penasaran, dibikin menunduk, lalu tiba-tiba dia umumkan
persis misalnya pengumuman Ganjar, apa hubungannya yang 21 April? Kan nggak ada sebenarnya gitu ya. Jadi inilah mungkin seni ya, menunda adalah berbuah menunggu gitu. Dan Oke. dalam politik kan permainannya itu, kalau tidak gas ya rem gitu kan, Ya, kalau tidak rem ya gas. baik Hanya gas Prof. dan rem. Kalau kemarin di 21 April pengumumannya dikaitkan dengan kemudian Hari Kartini ya, kita tidak tahu nanti akan ke depannya Hmm, seperti apa, apakah kemudian kehadiran dua tokoh ya, ini juga menjadi sinyal-sinyal gitu ya, menjawab ya, informasi yang berkembang saat ini. Terima kasih banyak atas ya Hari Kartini informasi. tapi yang disebut-sebutkan laki-laki dua-duanya ya. Baik, terima kasih banyak atas diskusinya atau dialognya pada hari ini. Pakar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Karim Suryadi sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Sehat selalu Prof, kita tunggu nanti hari Minggu kejutannya ada nggak ya Amin. kira-kira? Ya. Terima kasih.